Raja Tentara Bayaran. Bab 157. Setelah makan beberapa makanan penyembuhan yang disiapkan Wu Yilian untuk dirinya sendiri, Shen Lian bangkit dan mulai berolahraga, diam-diam mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam kompetisi seni bela diri ini, tujuan Shen Lian telah tercapai. Dia telah menerima bimbingan dari Master Yuan Hui dan memahami asal-usul Yi Jin Jing dan Da Huan Dan. Jika kekuatannya tidak rusak, Shen Lian akan menjadi seperti orang yang tidak berguna sekarang. Dia tidak sabar untuk segera melakukannya. Tinggalkan saja Loyanmen, yang akan menjadi tempat yang benar dan salah bagi Anda. Untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, Shen Lian segera berhenti menggiling dan duduk bersila, menjalankan Yi Jin Jing sedikit demi sedikit di tubuhnya untuk mencari sisa energi internal. Latihan Shen Lian dapat membantu Anda pulih dengan cepat. Setelah keluar dari kamar Shen Lian, Wu Yilian hanya menggantungkan papan kayu kecil bertuliskan, dilarang pengunjung, di luar pintu halaman, dan kemudian pergi ke ruang makan. Nona Wu, bagaimana luka saudara Shen Lian? Begitu dia tiba di ruang makan, Wu Yilian dikelilingi oleh Zhao Hongyu, Xiao Xin dan yang lainnya, yang terus mengajukan pertanyaan. Bahkan pengunjung yang makan di sebelahnya sering melihat ke sini cedera sekarang. Dia sudah bangun. Tidak perlu khawatir. Hanya saja Shen Lian masih perlu memperbaiki dan memulihkan keterampilannya, jadi saya harap Anda tidak mengganggunya, Saudara Xiao. Wu Yilian berkata dengan pusing. Seperti kata pepatah, penganut tahu takut menjadi terkenal tetapi takut menjadi kuat. Ini memang yang terjadi pada Shen Lian sekarang kepribadian, bahkan Wu Yilian yang relatif lebih baik pun memiliki beberapa tidak nyaman. Tentu saja kami tidak akan mengganggumu dengan mudah, tapi... Xiao Xin mengangguk setuju, tapi kemudian dia menunjukkan ekspresi gelisah di wajahnya. Dia ragu-ragu untuk berbicara, seolah dia sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu Wu Yilian. Apa yang ingin dikatakan kakak Xiao? Wu Yilian bertanya dengan ragu. Oh, tidak ada yang perlu disembunyikan dari Yilian, karena kakak Xiao Xin sebelumnya mengirimkan kembali berita tersebut ke Yugemen, dan sekarang ada beberapa orang yang suka berkelahi dengan orang lain di sungai dan danau, dan mereka telah datang menuju Loyanmen. Perlu menyebutkan nama mereka. Tantang Shen Lian untuk berduel. Melihat Xiao Xin ragu-ragu, Zhao Hongyu, yang telah bersama mereka, angkat bicara. Faktanya, Xiao Xin merasa sedikit malu tentang hal ini. Berbicara tentang keberhasilan tantangan lintas batas Shen Lian, bahkan tanpa mereka, Yugemen juga akan menyebar kemana-mana dunia dalam waktu singkat. Sekarang adalah era internet. Semua generasi pejuang muda memiliki ponsel. Ah, kamu datang begitu cepat. Mata Wu Yilian membelalak kaget, dia tidak menyangka kekhawatiran Shen Lian akan datang begitu cepat. Memikirkan hal ini, Wu Yilian dengan cepat bertanya pada Xiao Xin siapa yang datang untuk bersaing dengan Shen Lian. Ding Yin dari Wudang, Dugu Busan sebagai pengembara, dan beberapa guru besar Sekte Chang. Xiao Xin tidak menceritakan semua kehidupan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang tak dikenal yang ingin mengalahkan Shen Lian dan menjadi terkenal. Dia hanya memilih 3 tokoh perwakilan di antara mereka. Ding Yin adalah murid Wudang yang paling menonjol saat ini. Dia tidak datang ke konferensi seni bela diri kali ini karena Aliansi Wulin menetapkan bahwa 8 sekte utama seniman bela diri yang telah memenangkan tempat pertama dalam 3 konferensi seni bela diri tidak akan berpartisipasi. Konferensi seni bela diri lagi. Lagi pula, hanya ada begitu banyak hadiah untuk tempat pertama setiap tahun. Jika orang-orang dari 8 sekte besar mengambil semuanya, mereka pasti akan menjadi sasaran rumor, tetapi pengaturan ini sebenarnya tidak berdampak. Lagi pula, dalam perjanjian 3 tahun ini, bahkan jika orang-orang dari 8 sekte besar menjadi yang teratas setiap tahun, itu masih membutuhkan 24 tahun lagi pemain yang sudah tua dan tidak akan ada lagi dukungan apapun. Kekuatannya menjamin kemungkinan kompetisi seni bela diri. Faktanya, Ding Yin juga seperti ini, dia suka bersaing dengan orang lain, dia telah menguasai Tai Chi dengan sempurna. Setelah memenangkan kejuaraan selama 3 tahun, Ding Yin mengundurkan diri dari kompetisi seni bela diri karena tidak tertarik dan beralih ke berbagai tantangan bela diri kompetisi seni. Para master senior sekte tersebut, ketika mereka mendengar bahwa sekte Loyan memiliki seorang pria di tahap tengah pelatihan fisik internal yang hampir bisa membunuh Hua An dengan satu gerakan, mereka secara alami segera berlari, ingin berdiskusi dengan Shen Lian. Berbeda dengan Ding Yin, yang berasal dari sekte terkenal, Dugu Busan adalah seorang kultivator biasa yang sangat langka di dunia saat ini.
Dikatakan bahwa ia belajar seni bela diri dari seorang pengemis tua ketika ia masih seorang anak pengembara setelah menyelesaikan 3 periode berturut-turut dalam konferensi seni bela diri. Dia, seperti Ding Yin, pindah ke berbagai sekolah seni bela diri untuk mencari lawan yang layak di level yang sama. Konon hubungan Ding Yin dan Dugu Busan cukup rumit, keduanya adalah musuh sekaligus sahabat. Dugu Busan tidak bisa mengalahkan Ding Yin dengan tinju roda, namun Ding Yin tidak bisa mengalahkan Dugu Busan dengan pedang roda. Saat mereka pertama kali bertemu, untuk mengungguli mereka berdua bertarung satu sama lain entah berapa kali, namun hasilnya berimbang, kemudian berubah menjadi pertarungan antara pedang dan tinju, namun mereka tidak bisa memutuskan hasilnya. Pada akhirnya keduanya menemukan bahwa tidak ada hasil jika terus berkompetisi. Setelah membuat kesepakatan untuk berkompetisi setiap 5 tahun sekali, mereka berangkat sendiri-sendiri dan berkeliling dunia mencari berbagai ahli untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka mendengar bahwa konferensi seni bela diri ini akan diadakan. Dengan master seperti Shen Lian, mereka secara alami tidak akan bisa duduk diam. Sedangkan untuk kungfu tinggi dari Sekte Diancang, ia bisa dianggap master sekaligus dengan Ding Yin dan lainnya. Namun, Gao Gong berbeda dengan mereka, ia mempelajari Hai Kong dari Sekte Diancang sejak ia masih muda. Yang terbaik darinya bukanlah tinju atau pedang, tapi itu metode akupuntur. Akupuntur tangan Mihua yang dipadukan dengan ilmu bela diri Yulong Senfa bisa dikatakan paling cantik, tapi juga paling tidak ofensif. Saat ia berkompetisi dengan orang lain, seringkali ia hanya berkompetisi dalam keterampilan tubuh kesulitannya. Keterampilan manuver yang sulit dipahami dan berskala kecil benar-benar tidak ada bandingannya ketika dihadapkan dengan pejuang seperti Ding Yin dan Dugu Busan yang tidak pandai dalam keterampilan tubuh. Tangan akupunturnya, pendekar pedang terkemuka seperti Dugu Busan, yang berada pada tingkat kultivasi yang sama, ingin mengandalkan jari-jarinya untuk menyebabkan kerusakan parah padanya, itu hanyalah mimpi Tai Chi, keahliannya sama tingginya. Tidak bisa dikalahkan juga. Seperti yang kita ketahui bersama, kehebatan Tai Chi sangat bagus bahkan untuk pemula, apalagi master tinju seperti Ding Yin. Faktanya, ini juga merupakan ciri utama dari Sekte Diancang. Tidak bisa dikatakan bahwa keterampilan Sekte Diancang tidak kuat. Yang terbaik dari mereka bukanlah pertarungan tunggal, tetapi pertarungan kelompok, di mana satu orang mengalahkan sekelompok yang lain. Selama kecepatan tubuh memiliki keunggulan, maka Sekte Diancang bisa dikatakan tak terkalahkan. Sama seperti orang kuat seperti Dugu Busan, begitu dia menghadapi senior tua dari Sekte Diancang yang lebih tinggi darinya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Mampu melawan sama sekali. Mampu menjadi salah satu dari 8 sekte besar, Sekte Diancang secara alami memiliki reputasi yang baik. Bab 158. Setelah mendengar nama ketiga orang ini, Wu Yilian membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak tahu harus berkata apa. Ketiga orang yang terkenal sulit ini, apalagi mereka bertiga, bahkan salah satu dari mereka bisa mengalahkan Shen Lian hingga berkeping-keping. Sejauh yang diketahui Wu Yilian, mereka semua telah menembus tahap akhir pelatihan kekuatan internal dan menjadi ahli dalam transformasi satu langkah menjadi dewa. Saya belum pernah mendengarnya selama bertahun-tahun, tetapi Wu Yilian dapat mengetahuinya dengan jari kakinya adalah pemimpin sejati di dunia seni bela diri. Sangat mustahil bagi seseorang untuk berdiam diri. Bahkan jika seseorang sekarang melompat keluar dan mengatakan bahwa Ding Yin telah menerobos dan menjadi ahli pemurnian Qi dan menjadi dewa, Wu Yilian dan sebagian besar pejuang mungkin akan mempercayainya tanpa ragu-ragu, karena ini adalah situasi yang normal. Saudara Xiao, sektemu seharusnya bisa menghubungi mereka bertiga, kan? Cepat, bantu aku, dan beritahu mereka bahwa Shen Lian hanyalah seorang pejuang di tahap tengah pelatihan kekuatan internal. Dia benar-benar tidak ada bandingannya dengan mereka. Tidak ada gunanya datang ke sini. Setelah keterkejutan awal, Wu Yilian dengan cepat meminta bantuan Xiao Xin. Tidak ada cara lain. Ketiga orang ini tidak mudah untuk diganggu. Mereka benar-benar menemukan Shen Lian. Dengan amarah Shen Lian, dia akan menyinggung perasaan mereka kapan saja ternyata itu hanya dugaan siapapun. Nona Wu, Anda pikir saya tidak memberi tahu Anda? Saya tidak hanya memberitahu situasi Shen Lian yang sebenarnya, tetapi juga mengatakan bahwa dia saat ini sedang memulihkan kekuatan internalnya. Bahkan jika mereka datang untuk menemukannya, dia tidak akan bisa untuk bersaing dengan mereka, tapi percuma. Xiao Xin memiliki senyum masam di wajahnya. Sebagai anggota penting Yugemen, Xiao Xin tentu saja mengenal beberapa dari mereka datang. Xiao Xin memperlakukan mereka sebagai kakak. Saya membujuk mereka, tetapi hasilnya adalah Xiao Xin tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Tidak ada gunanya. Apakah mereka, seperti Huaan,
mencoba menindas Shen Lian dengan keterampilan superior mereka. Tidak, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal membosankan seperti itu? Wu Yilian sedikit pusing. Sejauh yang dia tahu, orang-orang ini adalah master sejati. Tidak, Dugu Busan dan Ding Yin memberi saya jawaban yang sama. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menurunkan keterampilan mereka ke tingkat yang sama dengan Shen Lian untuk bersaing. Jika keterampilan Shen Lian tidak pulih, mereka akan menunggu di samping Shen Lian sampai setelah Shen Lian siap bersaing, mereka akan bersaing lagi. Bagaimana dengan Gao Gong? Wu Yilian terus bertanya. Gao Gong mengatakan bahwa dia bermimpi mengalahkan master dengan level yang sama. Seseorang seperti Shen Lian yang dapat melintasi perbatasan untuk menantang tidak boleh melewatkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Xin, Wu Yilian langsung terdiam. Meskipun hal semacam ini agak tidak masuk akal, tapi kalau dipikir-pikir, itu memang sesuatu yang bisa dilakukan Wu Qi menginap di Loyanmen. Memikirkan hal ini, Wu Yilian melirik Zhao Hongyu, memberi isyarat agar dia keluar dan berbicara. Zhao Hongyu mengerti dan mengikuti Wu Yilian keluar dari ruang makan ke tempat yang tenang di mana tidak ada orang di luar. Saudara Hongyu, ini pasti tidak akan berhasil. Dengan amarah Shen Lian, saya tidak tahu konflik apa yang akan muncul dengan Ding Yin dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita membawa pulang Shen Lian semalaman dan menjauhkan Shen Lian dari perselisihan ini selama saat ini? Wu Yilian menyarankan kepada Zhao Hongyu dengan suara rendah. Ya, kurasa kamu punya ide bagus. Tapi Shen Lian mungkin tidak setuju, bagaimana kamu akan memberitahunya? Zhao Hongyu mengerang, lalu bertanya tentang Wu Yilian. Jujur saja, ketika saya baru bangun, Shen Lian mengatakan kepada saya bahwa dia khawatir dia akan menarik perhatian orang lain jika dia berdiri di titik puncak badai. Sekarang saya menjelaskan situasinya kepadanya, saya pikir dia menang. Aku tidak keberatan. Yilian, kamu masih belum begitu memahami pikiran Shen Lian. Ada baiknya Shen Lian tidak ingin menimbulkan masalah, tapi menurutmu apakah dia pernah takut akan masalah? Tidak apa-apa jika tidak ada yang mendatanginya. Sekarang dia tahu bahwa seseorang telah datang ke rumahnya, Shen Lian tidak akan pernah memilih untuk pergi, itu bukanlah cara hidup Shen Lian. Tanpa diduga, Zhao Hongyu segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yilian. Dia tidak berpikir metode Wu Yilian akan berhasil. Orang seperti Shen Lian seperti pegas. Nah, jika seseorang datang untuk menggodanya, selama dia tidak benar-benar hancur, pendekatan Shen Lian pasti adalah melompat dan bangkit kembali dengan keras. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kamu baru saja mendengarnya. Dugu Busan dan Ding Yin bertekad untuk bersaing dengan Shen Lian. Dengan keterampilan mereka yang tinggi, ketiga orang ini berkumpul untuk memprovokasi Shen Lian. Akibatnya, saya tidak, bahkan aku tidak berani memikirkannya. Wu Yilian dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata Zhao Hongyu dan merasa bahwa apa yang dia katakan memang sangat masuk akal. Jika tidak ada yang datang untuk memprovokasi, Shen Lian mungkin mengambil inisiatif untuk meninggalkan Loyanmen agar tidak menonjolkan diri. Tetapi jika dia mendengar seseorang datang, Shen Lian mungkin tidak memilih untuk pergi, karena itu sama dengan melarikan diri. Meskipun Shen Lian bukan orang yang bertele-tele, dia pasti tidak akan bisa lepas dari kompetisi seni bela diri belaka. Jika dia mendengar bahwa Ding Yin dan yang lainnya bersedia menekan wilayah mereka ke level yang sama untuk bersaing, Shen Lian akan melakukannya sangat senang. Kita pasti tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Kalau tidak, ayo kita minta bantuan Guru Yuan Hui. Zhao Hongyu berpikir sejenak dan berkata, apa yang bisa Guru Yuan Hui bantu? Wu Yilian bingung dan berkata bahwa meskipun Guru Yuan Hui adalah seorang biksu terkemuka, dia tidak dapat mengendalikan persaingan antar prajurit selama tidak ada tulang yang terluka dan tidak ada yang terbunuh, bahkan aliansi seni bela diri atau divisi ke-9 pun tidak memilikinya. Hak untuk ikut campur. Persaingan antara orang-orang seni bela diri, jika tidak, duri seperti Ding Yin dan lainnya pasti sudah ditangkap sejak lama, bagaimana mereka bisa begitu sombong dan mencari orang untuk bertarung kemana-mana. Dengar, yang paling kita khawatirkan saat ini adalah Shen Lian terjerat oleh mereka dan menyebabkan konflik. Selama Master Yuan Hui maju dan memerintahkan mereka untuk tidak melibatkan Shen Lian kecuali untuk kompetisi seni bela diri, itu akan normal. Bukankah tidak banyak yang bisa dilakukan dalam kompetisi seni bela diri? Zhao Hongyu mengungkapkan pikirannya. Ini adalah solusi terbaik yang dapat dia pikirkan sejauh ini. Selama Tuan Yuan Hui dapat berbicara, Ding Yin dan kelompok berduri lainnya tidak akan berani untuk tidak memberinya muka. Anda ingin bersaing dengan Shen Lian, tidak ada yang sulit diterima.
Ini caranya. Kalau tidak, saya akan pergi ke Sen Lian untuk membicarakan masalah ini. Jika dia mau pergi, itu yang terbaik. Jika dia tidak mau, pergilah ke Guru Yuan Hui untuk meminta bantuan. Wu Yilian mengangguk dan berkata, meskipun metode ini terdengar sangat mungkin dilakukan, Wu Yilian selalu merasa sedikit tidak aman di dalam hatinya, lagi pula, ketiga duri itu tidak mudah untuk diatasi. Bahkan jika mereka dapat mendengarkan Guru Yuan Hui di permukaan, siapa tahu apakah dia akan melakukan apa yang dia katakan sebelumnya. Bersambung.